Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Nuriskilah Rahayuning Suluza. Selama 45 hari ke depan, kalian akan belajar bahasa Indonesia bersama saya dan rekan-rekan saya. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar teks eksposisi. Nah, anak-anak, lebih tepatnya kita hari ini akan belajar tentang mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Tetapi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Apakah ada yang masih mengingat apa itu teks eksposisi? Pastinya pada saat SMP kalian sudah mempelajari teks eksposisi. Tetapi pada kelas 10 ini kalian akan belajar kembali dan memperdalam apa itu teks eksposisi. Anak-anak, dapat kita ketahui, eksposisi itu sendiri yaitu berpendapat. Jadi, teks eksposisi adalah tulisan yang berisi pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca dapat mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, informatif. Jadi, teks eksposisi itu sendiri berisi informasi. Ciri yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Jadi, segala sesuatu yang akan kita sampaikan itu harus berdasarkan fakta atau keaslian dari keadaan itu sendiri. Ciri yang ketiga yaitu berusaha mempengaruhi pembaca. Apa maksudnya? Jadi, pembaca ikut mengiyakan apa yang kita sampaikan atau pendapat kita. Nah, ciri yang keempat atau ciri yang terakhir yaitu harus memakai bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Jadi, harus menggunakan bahasa yang baku. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan beranjak ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis, argumen, dan rekomendasi. Yang pertama, tesis. Apa itu tesis? Tesis ini pengenalan isi. Tesis ini bagian awal dari teks eksposisi. Tesis diawali dengan kondisi real yang menunjukkan kepada teks isi yang akan disampaikan. Struktur yang kedua yaitu argumen atau pendapat. Argumen ini merupakan bagian yang terpanjang daripada bagian-bagian yang lain, seperti tesis dan rekomendasi. Argumen ini berisi pendapat, alasan, berupa fakta, pendukung, bukti untuk meyakinkan orang lain. Struktur yang ketiga atau yang terakhir yaitu rekomendasi atau penegasan ulang atau kita dapat menyebutnya simpulan, yaitu simpulan dari isi-isi sebelumnya. Contoh, narkoba berbahaya bagi generasi muda. Kalimat tersebut termasuk tesis. Jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang, dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Kalimat tersebut termasuk argumen yang disampaikan, atau lebih jelasnya termasuk fakta. Selanjutnya, rekomendasi atau kesimpulan. Generasi muda calon penerus seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Kalimat tersebut termasuk
kesimpulan dari tesis dan argumen yang sebelumnya sudah dipaparkan. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan tentang teks eksposisi. Lebih tepatnya, mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.